Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang proses produksi etanol. Ya. Jadi etanol itu adalah salah satu jenis alkohol. Ya. Alkohol itu adalah molekul organik yang mengandung gugus hidroksil yang terikat pada karbon jenuh. Rumus kimianya karbon berikatan dengan OH. Ya. Ada banyak jenis alkohol. Di sini ada contohnya metanol, etanol, propanol, ada juga fenol, butanol, dan lain-lain ya. Jadi ciri-ciri khasnya adalah kalau dibaca belakangnya ol itu alkohol. Kalau ciri-ciri khas secara kimiawi itu gugusnya ada OH-nya. Jadi ada atom karbon yang berikatan dengan OH itu dibacanya adalah alkohol, satu jenis alkohol. Beda dengan OH yang berikatan dengan unsur golongan lain seperti NaOH. Kalau NaOH, CaOH, KOH itu bukan alkohol ya, walaupun sama-sama ada OH-nya. Itu adalah hidroksida ya. Karena kalau ciri-ciri alkohol itu OH-nya berikatan dengan karbon atau C. Nah, gugus hidroksil ini yang kita bahas itu adalah jenis etanol ya, atau etil alkohol. Ada banyak ya jenis alkohol, yang kita fokuskan adalah etanol, etil alkohol. Yang titik didihnya adalah 78 derajat Celcius. Rumus kimianya ini kalau dibaca C2H5OH ya. Jadi C-nya ada 2, H-nya ada 6. Tapi di sini dalam bentuk struktur senyawa kimia dibacanya C2H5OH karena yang satunya berikatan kuat dengan O membentuk gugus hidroksil atau gugus alkohol. Nah, penggunaan etanol itu nggak cuma untuk minuman keras ya, karena kita tahu minuman keras itu haram ya untuk yang muslim. Tapi banyak manfaatnya etanol ini, salah satunya untuk bisa sebagai antiseptik atau pembersih luka, bisa untuk sanitasi peralatan medis, ya, agar peralatan medis itu steril, bisa juga untuk bahan pelarut di industri kimia, bisa juga untuk bahan pelarut di laboratorium, bisa juga untuk bahan bakar, ya kalau bahan bakar itu istilah namanya biofuel atau bioetanol, atau etanol yang terdenaturasi ya. Di sini denaturated etanol ya. Etanol yang terdenaturasi berarti etanol tersebut ya berarti khususnya untuk bahan bakar, nggak bisa untuk dikonsumsi ya. Yang kadarnya 75-95%. Kemudian penggunaan etanol yang lain bisa juga untuk sintesis senyawa kimia, bisa sebagai pembuatan parfum, obat-obatan, desinfektan, dan lain-lain. Kemudian bahan baku pembuatan etanol. Yang pertama di sini ada molases atau tetes tebu. Kemudian yang kedua, bahan pendukungnya adalah ragi atau yeast. Bahan pendukung ketiga itu adalah urea, pupuk urea ya. Produknya etanol teknis. Nah, di sini etanol itu selalu disimbolkan dengan api seperti ini, berarti artinya berbahaya karena mudah terbakar. Nah, kalau yang etanol terbuat dari molases atau tetes tebu yang berasal dari nira atau gula tebu, itu kita konversi dulu menjadi gula ya. Jadi nilai itu sebenarnya kandungannya sebagian besar adalah air, sekitar 73-76%. Nah, di dalam nira ini ada zat padat terlarut, di mana zat padat terlarut ini ada 2, ada gula dan non gula ya. Kalau gulanya sekitar 10-16%, non gulanya 11-16%. Lah yang akan kita konversi menjadi etanol itu adalah gulanya ya, sekitar 10-16%. Tapi kalau konversi dari gula itu kandungan glukosanya atau gulanya itu sedikit ya, tadi hanya 10-16%. Sedangkan yang kita butuhkan sebanyak mungkin kandungan glukosa. Ya, karena glukosa atau gula itu adalah inti dari senyawa yang akan dirubah ke senyawa etanol ya. Jadi senyawa glukosa kan C6H12O6. Dirubah menjadi etanol ya, senyawanya C2H5OH. Nah, itu ada karbon C, H, dan O. Nah, untuk mengkonversi ini itu biasanya pakai fermentasi alkohol dari gula yang kadarnya tinggi. Ya, kalau dari nira itu masih rendah, jadi kita ambil dari molasesnya yang glukosanya masih tinggi, sekitar 22% ya. Nah, saat fermentasi alkohol mengubah senyawa glukosa atau kandungan gula pada molases dirubah menjadi etanol, itu nggak cuma etanol aja yang terkonversi, tapi juga terdapat senyawa karbon dioksida. Yang kita ambil adalah etanolnya aja. Nah, skema proses produksi etanol itu secara umum seperti ini ya. Jadi bahan bakunya itu nggak cuma dari molases atau nira, bisa juga bahan yang mengandung banyak gula atau glukosa. Contoh lain, bahan yang berpati ya. Berpati ini sebenarnya
kandungannya ada glukosanya juga, ada gulanya juga, cuma perlu proses lebih lanjut lagi agar menghasilkan gula. Karena pati, amilum itu sejenis polisakarida gula yang masih besar, katanya molekulnya masih besar, jadi perlu disederhanakan lagi menjadi glukosa yang lebih sederhana ya. Contoh bahan berpati yang polisakaridanya punya kandungan gulanya molekul besar itu ada ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan biji sorghum. Nah, kalau gulanya dari bahan-bahan seperti ini, itu ada proses lanjutan namanya proses hidrolisis ya. Jadi kalau dari bahan ini pertama dihancurkan dulu sampai membentuk bubur. Kemudian dipecah ya. Tadi yang molekul besar polisakarida, gula besar menjadi gula yang sederhana glukosa. Pemecahannya dinamakan prosesnya dengan cara hidrolisis atau lisis itu kalau diartikan penguraian. Hidro itu air. Jadi pemecahan atau penguraian dengan bantuan air yang molekul besar menjadi lebih kecil atau glukosa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dan air ya. Nah, setelah menjadi gula sederhana atau C6H12O6 baru bisa difermentasi. Tetapi kalau gulanya berasal dari nira atau molases ya, baik nira tebu, nira aren, nira nipah atau batang sorghum yang langsung glukosanya itu glukosa sederhana, langsung C6H12O6 itu bisa langsung difermentasi tanpa melalui proses hidrolisis. Nah, jadi fermentasi itu apa? Fermentasi adalah penguraian lagi ya dari molekul glukosa dengan bantuan mikroorganisme. Nah, pada saat mikroorganisme mengurai glukosa menjadi etanol, itu dibantu dengan penambahan ragi, urea, dan NPK serta lain-lain ya. Yang dimana tujuannya adalah ini untuk nutrisi perkembangbiakan bakteri, karena proses fermentasi itu adalah proses penguraian yang dibantu mikroorganisme dan paling sering bakteri ya. Untuk membuat bakteri itu tetap melangsungkan kegiatannya agar berlangsung hidup itu perlu diberi nutrisi seperti urea ya. Ketika mengkonversi atau memfermentasi glukosa atau C6H12O6 menjadi molekul etanol yang C2H5OH itu bisa terbentuk etanol tapi dalam kadar ya atau kandungan yang sangat sedikit ya, sekitar 88% ya. Jadi dari glukosa ini hanya terbentuk 8% etanolnya. Nah, sedangkan yang kita pakai atau kita lihat di pasaran itu etanolnya sudah di atas 90% lah. Gimana? Jadi nggak cukup fermentasi aja, perlu proses lanjutan ya, pemurnian yang lebih lanjut dengan proses distilasi atau penyulingan. Jadi untuk memurnikan etanol yang 80% dinaikkan kadarnya sampai 90% itu dengan proses distilasi, atau kita tahu distilasi adalah proses pemisahan dengan perbedaan titik didih dengan cara penguapan dan kondensasi ya. Jadi di sini etanol yang kadarnya 8% itu diuapkan ya. Kandungan etanol yang titik didihnya 78% itu akan menguap naik ke atas dalam bentuk uap, sedangkan campuran yang lain 92% itu akan di bawah karena masih dalam bentuk cairan, tidak menguap. Kemudian uapnya dicairkan dengan proses kondensasi, ya diembunkan sampai menghasilkan etanol dengan kemurnian yang kadarnya 95-96%. Nah, saat memurnikan etanol ini nggak bisa langsung 99 atau 100% dengan proses distilasi saja, nggak cukup, karena untuk proses distilasi itu ada namanya titik azeotrop, titik di mana etanol itu nggak bisa dimurnikan lagi dengan proses distilasi, walaupun udah berulang kali distilasi ya, tetap nggak bisa lebih murni dari 95% karena ada titik namanya azeotrop. Jadi biar lebih 100% atau 90% itu gimana? Caranya dengan pemurnian dengan cara yang lain, namanya proses dehidrasi, atau kalau diartikan itu D itu penghilangan, hidrat itu air, penghilangan air ya. Cara menghilangkan kandungan air dalam etanol 95% berarti etanolnya 95%, 5%-nya air ya. Cara ngilangnya gimana? Pakai adsorpsi dengan bahan yang bisa menyerap air, contohnya zeolit ya. Sampai menghasilkan fuel grade etanol yang kadarnya 99,5% ya. Fuel grade etanol berarti etanol ini bisa dipakai untuk fuel atau bahan bakar ya, sedangkan untuk minuman itu biasanya etanolnya kadar rendah, sedangkan untuk bahan bakar atau untuk pelarut itu kadar yang tinggi 99%. Nah, kalau untuk 95% itu biasanya untuk kadar pelarut atau pembuatan sintesis kimia. Nah,
Kalau etanolnya terbuat dari sugarcane atau gula tebu, itu perlu diekstraksi dulu, digiling ya. Pada saat proses penggilingan itu ada brotong atau ampas tebu dan jus atau nira. Nira itu ada yang diolah menjadi gula, ada yang bisa langsung diolah menjadi etanol karena sama-sama mengandung glukosa ya. Jadi kalau di proses menjadi gula, kemarin kita sudah bahas, itu ada proses treatment jenis filtrasi atau penyaringan yang menghasilkan ampas dan nira murni ya. Nira murni ini diuap di evaporator, diuapkan ya, sampai menghasilkan nira yang lebih pekat, yang konsentrasi niranya lebih tinggi, kemudian dikristalkan menjadi gula kristal ya. Saat menjadi gula kristal itu ada proses pemisahan sentrifugal dan pengeringan ya, menghasilkan gula kristal dan molases. Nah, molases ini kan sebagai produk samping ya, pada proses pembuatan gula itu bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan etanol karena masih mengandung banyak kadar glukosa atau kadar gula melalui proses fermentasi. Nah, pada proses fermentasi gula atau molasses ini berubah menjadi alkohol jenis wine atau yang biasa dipakai minuman yang alkoholnya kadar rendah. Sedangkan untuk alkohol kadar tinggi itu perlu proses namanya distilasi atau penyulingan yang menghasilkan etanol dengan kadar 95%. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini untuk minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.